Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan atas kami semua, atas hamba-Mu. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Unstoppable Spirit. Unstoppable Spirit. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 21. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ayat 4. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ayat 6 dikatakan, setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Ayat 8, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ayat 11 dikatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus. Zeus itu kepala dewa. Dan Paulus mereka sebut Hermes. Kenapa? Karena ia yang berbicara. Hermes itu juru bicara dari dewa Zeus. Makanya Paulus yang berbicara pada waktu itu disebut Hermes. Ayat 13 dikatakan, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat 16, dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ayat 18 diperhatikan, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Ayat 19 dikatakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu
dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ayat terakhir, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah saya adalah unstoppable spirit. Kalau kita baca ayat tadi, yang saya baca tadi, memang tidak ada kalimat unstoppable spirit. Tetapi kita bisa merasakan unstoppable spirit itu ada di dalam diri Paulus. Ya. Paulus di Listra itu memberitakan Injil dengan luar biasa. Dia mengalami hambatan-hambatan yang luar biasa, saudara. Tetapi Paulus memiliki unstoppable spirit. Unstoppable spirit itu adalah semangat yang tidak bisa dihentikan. Itu sama dengan unbeatable spirit. Unbeatable artinya tidak dapat dikalahkan. Sama dengan invincible. Invincible itu artinya tidak dikalahkan, tidak dapat dikalahkan. Atau dengan kata lain, Paulus ini punya mental baja. Mental pejuang yang maju terus pantang mundur. Yang bahasa gaulnya semangatnya itu enggak ada matinya. Kalau kita baca tadi, walaupun Paulus menghadapi perlawanan yang luar biasa, mau diancam, dianiaya. Bahkan ketika Paulus di Listra menyembuhkan orang sakit yang lumpuh sejak lahir, dan orang itu sembuh, mereka dipuja seperti dewa. Ya. Barnabas mereka sebut sebagai Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Apa yang terjadi? Walaupun mereka dipuja, disanjung, mereka enggak jadi tinggi hati. Mereka tetap rendah hati. Itu ciri orang yang mempunyai unstoppable spirit. Nah, di samping itu saudara sekalian, di pembacaan kita di ayat 19 sampai 21, Paulus itu mengalami aniaya yang luar biasa. Dilempari batu, hampir mati. Mereka menyangka ketika Paulus dilempari batu, mereka menyangka Paulus mati. Ternyata enggak mati. Malah Paulus bangkit kemudian kembali melayani Tuhan. Makanya saya bilang Paulus ini mempunyai unstoppable spirit. Makin dihambat, makin merambat. Makin dihimpit, makin melejit. Makin didesak, makin meledak. Bahkan makin dipepet, dia makin merokep. Nah itu unstoppable spirit. Enggak pernah kapok. Ya. Dalam melakukan hal-hal yang baik, kita jangan pernah sampai kapok atau sampai mundur. Nah saudara sekalian, unstoppable spirit ini teruji dalam pergumulan atau perjuangan yang berat. Di 1 Tesalonika 2 ayat 2 dikatakan begini. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk apa? Memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan berat. Paulus mengalami ujian. Ya. Tetapi ketika ia memiliki unstoppable spirit, dia nggak bisa dihentikan. Paulus banyak mengalami kesulitan. Itu yang disebut dengan perjuangan berat. Di 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 33, itu ada daftar penderitaan yang dialami Paulus. Dikatakan ia lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas. 5 kali disesah, setiap kali dipukul 39 kali. 3 kali diderah, 1 kali dilempari batu. Nah ini kejadian yang tadi kita baca ketika ada di Listra. 3 kali mengalami karam kapal. Diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut. Dia kurang tidur, kelaparan, kehausan, kedinginan, bahkan tanpa pakaian. Ini luar biasa. Tetapi Paulus terus melayani Tuhan. Saudara sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, biar kita juga memiliki unstoppable spirit. Sebab ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10, itu jelas. Dalam terjemahan lama, terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, Amsal 24 ayat 10, itu bunyinya, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jadi saudara sekalian, biar di masa kesulitan apapun, kita tetap semangat untuk terus melayani Tuhan.
Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh unstoppable spirit? Ada dua, saudara. Yang pertama, kita harus memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bersedia terus menerus dipenuhi Roh Kudus, maka kita memiliki semangat yang luar biasa. Kuasa untuk terus menerus bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memperoleh unstoppable spirit? Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita memiliki kekuatan seperti aliran listrik. Ketika dia menempel dengan sumber listrik, maka aliran itu tidak pernah putus. Dia bisa mengalirkan kekuatan yang dahsyat. Lampu-lampu bisa menyala, alat-alat elektronik bisa berfungsi. Makanya jangan sampai kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kata antusias itu dari kata Yunani entheos. Entheos itu dari dua kata, en dan theos. En itu artinya di dalam dan theos Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Makanya saudara, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan. Dan saat ini kita banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita baca Alkitab, berdoa, bermeditasi. Untuk apa? Untuk bisa memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu unstoppable spirit. Nah, pertanyaan yang terakhir, untuk apa kita perlu unstoppable spirit? Dalam perikop yang kita baca, kita lihat Paulus itu melayani Tuhan, memberitakan Injil, mengajar firman Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang ke-1. Jadi unstoppable spirit itu kita gunakan untuk menunaikan misi Allah, untuk memberitakan Injil, untuk mengajar firman. Ya. Dikatakan ayat 1, Kisah Para Rasul 14, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Jadi orang yang mempunyai urapan dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dia mengajar, dikatakan mengajarnya sedemikian rupa. Artinya mengalami dampak yang bisa membuat orang berubah menjadi percaya. Ayat 2 dikatakan, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar. Ini tantangan. Ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani. Jadi orang yang punya unstoppable spirit itu mengajar dengan berani. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi untuk apa unstoppable spirit itu? Untuk menunaikan tugas misi. Ya, di ayat 21 dikatakan Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Jadi ketika pemberitaan Injil, pemberitaan firman disampaikan, terjadi penuaian, yaitu memperoleh banyak murid. Jadi mengerjakan misi jangan sampai terhambat oleh situasi, oleh kondisi apapun juga. Karena kita mengemban misi Allah. Kita mengemban amanat agung yang Tuhan sudah sampaikan sebelum dia naik ke surga. Di Matius 28 ayat 19, itu jelas perintah Tuhan untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan sampai situasi kondisi pandemi ini menghambat kita untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan memberikan rohnya, kuasanya untuk kita terus memberitakan firman Tuhan. Misi adalah mengarahkan orang supaya berbalik kepada Allah. Diubah menjadi seperti Kristus. Di ayat 15 Kisah Para Rasul 14 dikatakan begini. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini.
Dan perhatikan, berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi saudara sekalian, kita butuh unstoppable spirit untuk apa? Mengarahkan orang kepada Kristus. Untuk mereka mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar. Siapa itu Allah yang hidup, Allah yang benar? Dengan tegas 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup kekal. Jadi mengarahkan orang kepada Yesus, supaya orang percaya kepada Yesus dan memiliki karakter seperti Kristus. Itu membutuhkan perjuangan yang berat. Dan perjuangan yang berat itu perlu unstoppable spirit. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita memasuki perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yaitu apa? Kita baca ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Inilah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yaitu kita memiliki iman yang sempurna. Iman yang seperti Tuhan kehendaki. Yang taat sampai mati di kayu salib. Di situ dikatakan ayat selanjutnya. Saya ulangi ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Nah ayat 4 dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Pergumulan melawan dosa. Artinya bagaimana kita mengubah kodrat kita ini. Kodrat manusia, kodrat yang berdosa ini. Supaya kita bisa memiliki kodrat ilahi. Itu butuh perjuangan yang berat. Jadi saudara-saudara sekalian, biar kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Jangan sampai krisis kesehatan ini, krisis ekonomi ini, krisis psikologi ini menghambat kita untuk kita menjadi seperti Kristus dan membawa orang juga memiliki karakter seperti Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus, biar kita terus menerus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Saudara-saudara sekalian, biar kita boleh memiliki unstoppable spirit untuk menunaikan misi Allah dimanapun, situasi apapun yang kita hadapi. Amin buat firman Tuhan.